Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban esai atau uraian PAI kelas 7 bab 12 halaman 185. Bisa teman-teman lihat di sini pertanyaannya. Kita akan membahas jawaban esai ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Di video sebelumnya kita telah membahas bagian pilihan gandanya. Silakan teman-teman cek di akhir video ini untuk melihat pembahasan pilihan gandanya. Kali ini kita akan membahas bagian esainya saja. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya, agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Jawablah soal-soal berikut ini sesuai dengan pernyataan. Nomor 1. Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq. Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini jawabannya. Abu Bakar adalah seseorang yang lemah lembut, rendah hati, baik, tidak pernah angkuh atau sewenang-wenang meski beliau menjadi seorang khilafah atau pemimpin. Sifat baiknya ini pun telah beliau miliki bahkan sebelum beliau masuk Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 17 sampai dengan 21, Allah mempersaksikan bahwa Abu Bakar adalah orang yang ikhlas dalam mengamalkan ajaran Islam. Setelah beliau menjadi Muslim, Abu Bakar memiliki tingkat keimanan yang sangat amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kecintaannya kepada Rasulullah SAW begitu besar. Inilah sifat-sifat yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq. Silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut. As-Siddiq artinya benar. Alasan ia mendapat gelar tersebut adalah ketika itu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, serta orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqunal awalin, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Karena ialah yang pertama membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut dalam kejadian Isra Mi'raj. Ini untuk jawaban nomor 2. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Sebutkan sifat yang dimiliki Utsman bin Affan. Untuk nomor 3 jawabannya sebagai berikut. Sifat yang dimiliki Utsman bin Affan yaitu beliau adalah seorang yang dermawan, adil, sederhana, dan pemimpin yang baik. Beliau menyumbangkan 940 ekor unta, 600 ekor kuda, dan 10.000 dinar kepada Rasulullah SAW untuk perang Tabuk. Adil, sederhana, dan pemimpin yang baik. Ia adalah seorang pedagang kaya raya dan pebisnis andal yang memiliki sifat dermawan, memiliki sifat baik hati dan dermawan. Jadi untuk nomor 3, silakan teman-teman salin jawabannya. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Siapakah Ali bin Abi Thalib itu? Untuk nomor 4 jawabannya sebagai berikut. Ali bin Abi Thalib adalah as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam, dan merupakan sepupu serta menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Beliau adalah pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Itulah seseorang Ali bin Abi Thalib. Silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana tanggapanmu tentang Al-Khulafaur Rasyidin? Untuk nomor 5 jawabannya sebagai berikut. Al-Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Al-Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Al-Khulafaur Rasyidin adalah pribadi-pribadi yang terbaik hasil didikan Rasulullah SAW. Mereka memiliki sifat-sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam zaman sekarang. Inilah tanggapan kita tentang Al-Khulafaur Rasyidin. Silahkan teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 6. Mengapa Abu Bakar berani berkorban untuk kepentingan Islam? Untuk nomor 6, jawabannya sebagai berikut. Karena kewajibannya sebagai seorang muslim yang harus membela agama jika diganggu oleh kafir Quraisy, karena ia termasuk salah satu orang yang pertama masuk Islam, yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj sehingga diberi gelar As-Siddiq, karena ia adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan mertua Nabi Muhammad. Salah satu putrinya Aisyah radhiyallahu anhu menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Inilah kenapa Abu Bakar berani berkorban untuk kepentingan Islam. Bukti perjuangan Abu Bakar untuk kepentingan Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman salin juga jika ingin ditambahkan. Ini untuk jawaban nomor 6. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 7. 7. Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Umar bin Khattab. Untuk nomor 7, jawaban sebagai berikut. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Umar bin Khattab memiliki sifat yang keras kepala, tapi hati beliau sangat lembut. Ia sangat keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tapi ia sangat lembut terhadap orang-orang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingannya pribadi. Jadi ia memiliki sifat tegas dan pemberani. Silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 7, sifat-sifat yang dimiliki Umar bin Khattab. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 8. Apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab ketika mendengar anak-anak kecil menangis? Untuk nomor 8, jawabannya sebagai berikut. Ada dua peristiwa yang pernah dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu ia merasa sedih teringat masa lalunya sebelum masuk Islam, di mana ia pernah membunuh anak perempuannya. Dan yang kedua, ia berdosa dan merasa kasihan kepada seorang ibu yang memasak batu untuk anak-anaknya yang terus menangis karena lapar, sehingga ia membawakan sekarung gandum dan daging, dan ia sendiri yang memasaknya sehingga anak-anak yang menangis itu kenyang dan tertidur pulas. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke nomor 9. 9. Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Untuk nomor 9, jawabannya sebagai berikut. Seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Ali bin Abi Thalib adalah seseorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Anna madinatul ilm wa aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Khalifah yang memiliki sifat yang cerdas, tegas, dan berani. Jadi silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 9. Kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Ceritakan kembali secara singkat kisah Umar dengan janda tua. Bisa teman-teman lihat di sini. Suatu malam, Umar bin Khattab pergi mengamati warganya dan menemukan sebuah rumah milik janda tua dan anak-anaknya. Janda itu memasak air dan batu untuk menipu anak-anaknya yang tidak makan seharian. Umar masuk ke rumah itu sebagai tamu. Janda itu menceritakan kepada Umar kejelekan pemimpin negeri yaitu Umar sendiri karena menelantarkan orang miskin. Beliau tidak marah dan mengambil sekarung gandum dan membawanya untuk dimasak. Umar menyarankan untuk menemui pemimpin negeri keesokan hari. Besoknya si janda pergi dan terkejut ketika tahu bahwa orang yang memberinya gandum adalah Amirul Mukminin itu sendiri. Maaf, bisa teman-teman salin jawabannya. Inilah cerita singkat kisah Umar bin Khattab dengan janda tua. Silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 10. Dan teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan esai atau uraian PAI kelas 7 halaman 185 bab 12 tentang Al-Khulafaur Rasyidin. Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.